Selamat malam, para sahabat semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam acara latihan doa kontemplasi ini. Kita akan memulai dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan untuk senantiasa menyertai kami, dan secara khusus pada masa Paskah ini Engkau selalu memberikan rahmat sukacita kepada kami semuanya. Pada malam ini kami bersama akan memulai latihan kontemplasi ini. Kami mohon berkat-Mu agar kami bisa mengontemplasikan dengan baik kebangkitan Yesus Putra-Mu, penampakannya kepada para murid. Kami serahkan semuanya kepada-Mu dengan panah Kristus Tuhan kami. Amin. Malah sekarang kita bersama melihat masa Paskah di Vatikan.
Buona Pasqua. Gesù, il crocifisso è risorto, viene in mezzo a coloro che lo piangono rinchiusi in casa, pieni di paura e di angoscia. Viene a loro e dice: pace a voi. Davanti agli sguardi increduli dei discepoli, egli ripete: pace a voi. Anche i nostri sguardi sono increduli in questa Pasqua di guerra. Troppo sangue abbiamo visto, troppa violenza. Anche i nostri cuori si sono riempiti di paura e di angoscia, mentre tanti nostri fratelli e sorelle si sono dovuti chiudere dentro per difendersi dalle bombe. Facciamo fatica a credere che Gesù sia veramente risorto, che abbia veramente vinto la morte. Cristo è risorto, è veramente risorto. Era il momento di uscire insieme dal tunnel, mano nella mano, mettendo insieme le forze e le risorse. E invece stiamo dimostrando che in noi non c'è ancora spirito di Gesù, c'è ancora lo spirito di Caino, che guarda Abele non come un fratello, ma come un rivale, e pensa a come eliminarlo. Abbiamo bisogno del crocifisso risorto per credere nella vittoria dell'amore, per sperare nella riconciliazione. Oggi più che mai abbiamo bisogno di Lui, che venga in mezzo a noi e ci dica ancora: pace a voi. Solo Lui può farlo. Solo Lui ha il diritto oggi ad annunciarci la pace. Fratelli e sorelle, lasciamo entrare la pace di Cristo nelle nostre vite, nelle nostre case, nei nostri paesi. Sia pace per la martoriata Ucraina, così duramente provata dalla violenza e dalla distruzione della guerra crudele e insensata in cui è stata trascinata. Sorga presto una nuova alba di speranza, si scelga la pace, si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Per favore, non abituiamoci alla guerra.
Impegniamoci tutti a chiedere a gran voce la pace. Porto nel cuore tutte le numerose vittime ucraine, i milioni di rifugiati e di sfollati interni, le famiglie divise, gli anziani rimasti soli, le vite spezzate e le città rasse al suolo. Fratelli e sorelle, lasciamoci vincere dalla pace di Cristo. La pace è possibile, la pace è doverosa, la pace è primaria responsabilità di tutti. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Nah, para terkasih dalam Kristus, malah sekarang kita memasuki penjelasan kontemplasi tentang Yesus yang kita baca berikutnya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus pada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka mengelai jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah. Kata Yesus pada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya padanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya pada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketika kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sekarang malah kita lihat videonya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka,
"Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, sekarang malah kita bersama menyiapkan diri kita untuk melihat langkah-langkah doa kita. Seperti biasa, latihan kontemplasi kita dimulai dengan doa persiapan, lalu 3 pendahuluan dan 3 pokok renungan, lalu percakapan dengan Yesus. Pada yang pertama, itu kita mengingat ceritanya, yaitu Yesus yang menampakkan diri kepada para murid di Danau Tiberias. Lalu mereka menangkap ikan yang banyak karena perintah Yesus. Lalu mereka sarapan bersama. Yesus yang melayani. Kemudian pendahuluan yang kedua kita membayangkan tempat dalam angan-angan kita, yaitu Danau Galilea. Itu seperti apa? Ya, di mana Kristus Tuhan menampakkan diri. Kemudian pendahuluan yang ketiga kita mohon rahmat yang kita kehendaki, yaitu mohon rahmat kepada Tuhan supaya kita lebih percaya untuk melaksanakan kehendak-Nya yang Maha Kudus dan bisa mengalami sukacita bersama Yesus yang bangkit. Lalu masuk ke pokok pertama, kita merenungkan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya yang sedang mencari ikan. Semalam suntuk mereka tidak mendapat apa-apa. Atas perintah Yesus jala ditebarkan dan akhirnya mereka mendapat ikan yang banyak, ya. Tak kuat mereka menariknya karena banyaknya ikan itu. Kita lakukan refleksi, kita ambil buah rohaninya. Lalu pokok yang kedua, itu kita merenungkan karena mujizat itu Yohanes mengenal dia kembali dan dia berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Petrus terjun ke air mendatangi Kristus. Lalu kita lakukan refleksi, kita ambil buah rohaninya. Kemudian pokok yang ketiga kita renungkan bahwa Yesus berkata pada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Diberinya mereka roti dan sepotong ikan. Yesus tetap melayani mereka. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Kemudian kita lanjutkan percakapan dengan Yesus. Nah, mari sekarang kita memulai latihan kontemplasi kita. Ya Allah Tuhan Maha Kudus yang amat pantas disembah. Biarlah aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Aku persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantas lakunya Tuhanku menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat seperti pada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, sekarang malah kita bersama melihat peringatan pada bulan Mei ini. Bulan Mei disebut bulan Maria karena kita diundang untuk menghormati Bunda Maria sepanjang bulan Mei. Lalu tanggal 1 Mei kemarin kita merayakan peringatan Santo Yesus Pekerja, Santo Yesus sebagai pelindung para pekerja, para buruh. Kemudian tanggal 2 Mei kita merayakan peringatan Santo Athanasius, ya, yang lahir di Mesir abad yang ketiga, wafat abad keempat. Beliau itu merupakan pembela dan menjaga kemuliaan iman Kristiani yang paling gigih, pilar gereja. Athanasius Agung, Champion of Christ Divinity, Champion of Orthodoxy, Father of Orthodoxy. Kemudian, tanggal 3 Mei kita memperingati pesta Santo Filipus dan Yakobus. Kita tahu ini adalah kedua Rasul Yesus, hidup pada abad pertama. Filipus berasal dari Betsaida, Galilea. Dia memberitakan Injil di Samaria, melakukan banyak mujizat, penyembuhan, dan juga mengusir roh jahat. Sedangkan Yakobus itu juga dari Galilea, pemimpin jemaat di Yerusalem, uskup pertama di Yerusalem. Tanggal 6 Mei kita memperingati Santo Domenico Savio. Ini seorang pemuda misioner yang berasal dari Riva, dekat Chieri Turin. Dia wafat tahun 1857. Dia mencintai sakramen zaman gereja dan cinta akan laku silih, pengenalan diri, doa, dan nubuat, serta punya devosi kepada Bunda Maria. Kemudian tanggal 14 Mei kita memperingati Santo Matias Rasul, ya, di abad pertama Rasul Yesus, wafat tahun 80 di Kolkis. Dia merupakan rasul yang terpilih menggantikan Yudas, mewartakan kabar gembira di wilayah Yudea. Kemudian tanggal 26 Mei kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu tanggal 31 Mei kita menyambut pesta Santa Pearl Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Baik, mari sekarang kita berdoa bersama dengan Paus Fransiskus. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur padamu atas rahmat-Mu. Bersama dengan Paus Fransiskus kami mendoakan wujud gereja universal, yaitu untuk kaum muda. Kami berdoa untuk kaum muda yang dipanggil menjalani hidup dengan sepenuh-penuhnya. Semoga dalam diri Maria mereka dapat belajar untuk mendengarkan, melakukan diskresi secara mendalam, dan mempunyai keberanian yang lahir dari iman dan memberikan diri dalam pelayanan. Untuk wujud gereja Indonesia, kami berdoa semoga bersama dengan Bunda Maria kami makin dapat merasakan kesederhanaan dan juga kedalaman doa rosario, dan mau rajin mendoakannya demi sesama yang mohon doa-doa kita. Lalu wujud khusus, perkenankanlah kami bergabung dengan Bunda Maria yang Kau rahmati, sehingga martabat kami juga dipenuhi oleh rahmat-Mu sendiri. Kami juga berdoa untuk masa Paskah ini, semoga kami senantiasa bisa bersukacita bersama Yesus yang bangkit, yang senantiasa memberikan semangat hadir menyertai kami semuanya. Kami juga berdoa untuk pengatasan pandemi, semoga pandemi tidak merajalela lagi, tetapi semakin bisa diatasi bersama atas kerjasama pemerintah dan juga tenaga kesehatan, para dokter rumah sakit, para ahli vaksin,
sehingga kita bisa terbebas dari pandemi ini. Nah, sekarang kita sampaikan doa pribadi kita. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami ucapkan kepadamu, kami percayakan semuanya kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semuanya beserta seluruh keluarga dan mereka yang kita doakan dan usaha kita selanjutnya mendapat berkat oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pada saudara kasih dalam Kristus, demikianlah latihan kontemplasi kita. Kita berjumpa bulan depan. Salam. Berkah dalam. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first